Tapi dalam rasa obat terbaik nanti mah dari kecuali tidur bapak banyak lagi kopi dianggar pak. Mata mah upami jalmi pengajian tapi baik mau jalmi jumatan bobo katanya menuju berobat jalan pak. Dia bahkan pun tanya aku harinya lamun bapak iman jumatan telepon ya kata ngobrol bobo pang taros karena dirinya enggak di surga ada jumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian dan mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu ke rumah ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Alhamdulillah sebagai wasilah agar Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu di pagi hari ini bahasan yang akan dibahas yaitu tentang hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Namun apabila kita berbicara kata ujian, yang ada di benak kita semuanya pasti susah. Gimana? Jadi kurang mau ngobrol ke ujian pasti susah. Sepakat Bu? Tidak ya. Tidak apa Ibu ya. Kurang Bu, upami suami ibu ganteng bisa ujian atau musibah? Biari kamu suami ibu ganteng ujian atau musibah? Biari istirahat ya. Upami suami ibu ganteng ujian musibah? Ujian ya. Kamu main papur? Bukan ya. Berhasil lagi ujian ya. Nah, kenapa kita diuji oleh Allah? Karena kita hidup. Dan ulama tahu kami hidup senang ujian serius. Ujian. Justru manusia itu gampang nggak lulus diuji dengan ini. Segera terus Pak diuji terus senang. Tapi ada yang manusia minta terus senang lainnya. Yuk dibuka Qurannya. Quran kata Allah itu Quran. Dari kata Allah satu menit antara dibuka Quran surat 2 hiji ayatnya 35 2 hiji teh Al-Anbiya ayatnya ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Itu ayatnya. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa bakal merasakan yang namanya kematian. Da'iqoh itu dalam bahasa Arab mencicipi, merasakan. Yang namanya mencicipi teh salut atau seger. Berarti namanya gitu kan. Berarti orang mengalami gitu kan. Sama mengalami hidup di kiamat gitu kan. Bakal hidup di akhirat dan mau beli. Makanya kata-kata kita iko itu mencicipi setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa bakal maut. Ibu bakal maut kan? Ibu yang maut kan? Lihat. Bapak ibu bakal maut kan? Bapak ibu yang maut kan? Bapak ibu bakal maut? Bapak ibu yang maut kan? Anehnya kunaon orang ahli maut dua bila hadisnya karena kita cinta dunia dan segala dosa. So, Bapak Ibu segala dosa ahli maut
Ya Allah Allah ya Allah dosa Allah kene bukan banget kurang dari mana karena cinta kene dunia. Jadi apa yang ditinggalkan di dunia kan? Makanya padahal bapak ibu saya ini aku-akuan selesai ibu bapak. Sok mau anak-anak tuh baru dijual. Betul kan? Bapak ibu rumahnya bapak ibu tempat itu emang tapi kampungan dari bapak sana. Terus sama rapung dan jauh yang nggak ganti taruh tempat apa? Rumah api misalnya api bumi di batu bumi sebelum tapi masa bumi yang usaha batu sebelum batu nanti terus ini tempat hanya pindah lengan hanya akuan bu ibu antas nasi di bumi mungkin pas normal kalau rumah muda kan bapak udah dia udah rusak enak nasi pak pas normal kalau rumah muda sepakat pak Bapak tadi sudah lalu sampai nanti ayah lima apa? Coba merawat, baik pesaha. Budak bertikannya mau ke budak mau kalau papa nuras sepakat bu. Hal yang begini, tunggu aku tuh lah. Beri pertanyaan ya kan duitnya terus sampai ada yang di mana duitnya itu kurang ribu, satu menikmati, tak rugi nanti. Nah, karena tadi rumusnya setiap manusia akan merasakan mati. Nah, dia tunjuknya warna belum bisari walheri dan kami akan berikan kepada manusia itu keburukan walheri dan kebaikan fitnah sebagai ujian dari Allah untuknya tuh wa ilaina turja'un dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan jelas kata Quran Bapak badai senang, badai ripuh, dua lagi ujian. Tapi ulang bakal nggak ujian teh mun ripuh. Upami bapak ibu usaha menuju majan pernah tanya ngapain begitu menuju diuji walau gitu kan? Ente. Kalau ayana usaha turun, usaha kita menuju diuji walau gitu kan? Maka pak jangan makan sini lamun nama si baik keribu segitu ayo mah kalau pakai cobian di mata jam 10 ngapain jam 10 tanya ke masalah mana lu kalau dulu ibu apa gitu aja pasti harus solusi kalau pohon berasa padahal pak dami diuji dengan kesenangan justru ada hese bisa. Nah, sampai kapan Ustaz diuji anak? Sampai mawat. Kan tadi rumusnya sampai mawat. Maka selama hidup itu kan diuji. Kalau pokoknya diuji, alim diuji, tidak mawat segitu. Terus Pak, kalau nggak sumping aku ibu-ibu cuma Ustaz kita mikir kita yang hidupnya tidak mawat segitu. Nah, kalau baik, so ambil nawas kayak ibu. Baik tadi dari bayi senes. Saat puasa. Yang benar, nah, ketika kita dari bayi di perut ibu, nah ujian di Allah. Kita menuju di perut ibu, nah ujian nanti Allah. Hese bobo, sepakat tak? Sepakat tak Pak? Bapak mana dah rasakan Pak? Hese bobo nya, hese bobo. Kemudian mual, alhamdulillah Pak, walaupun dikeluarkan, apakah ketika dikeluarkan dari bayi kita aman? Tentu, bobo aman. Ibu sok dari bayi kita keluarkan, saya bobo, ibu lebih parah. Menuju di tempat tuangan kene mati saya bobo kene, sampai bisa pulang guling. Ternyata ketika bulan dikeluarkan sudah beres, jadi beres Pak. Justru istri saya bobo, pada bobo, budak-budak di menan, ibu nanti kamu sabar dulu ya. Sudah di kawal tuh beres pada tuh enak dari bayinya terus bukan besin dan tereklan dan tekas begitu ujian begitu deh Pak budak mau diajar lompang begitu dan diajar rumput begitu akhirnya budak diajar masuk TK masuk SD masuk SMP masuk SMA terus kuliah keluar kota begitu pas udah budak aman mualnya kan itu akhirnya kemana baik lah ya Allah tawakal sekolah budak keluar kota terus keluar kota beres di sarjana balik ke Tasikmalaya terus balik ayam dengan gawe liar kata
Terus ayo dapat kerjaan mah yang kawin, cing mah ayo setengah yang asalnya. Atau nama iya calon yang wanita kumaha dinikahkeun kumaha teu aman pas ewe dibenerkeun deui dibenerkeun aman minantu hamil aya mah misalnya lain teh misalnya itu mimpi mah teu beres-beres atau apalagi mau di keluarga itulah ujian. Mau apa mau lepas dari ujian orang tua ujian keburukan dan kebaikan. Yuk dibuka di Quran. Quran perjelas dari perdalam. Quran surat ke-7 surat Al-A'raf ayatnya 168. Maka kami bagi manusia di bumi ini itu menjadi beberapa kelompok, beberapa golongan. Ada di antaranya orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian, yang tidak soleh ada. Dan kami terus akan berikan kepada mereka nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk. Apa tujuannya? Supaya mereka kembali kepada kebenaran. Ayatnya keras. Jadi kata Allah, manusia bakal diuji, ayat yang diuji dengan nikmat yang baik-baik dan ada rencana yang buruk-buruk. Tapi nanti orang akan bagi dua. Ya kawan gambar ya tuh. Jalmi diuji dengan kebaikan teh orang teh bagi dua. Ayat nu jadi soleh, ayat nu teu soleh gitu. Biar teh ulah deui. Ayat ini ya, orang juga dipakai pola aman. Allah akan membagi manusia itu menjadi dua kelompok besar gitu. Kayak ayat nu soleh, ayat nu soleh. Tapi ujian nanti ayat nu baik, ayat nu baik gitu. Ayat nu menyenangkan, ayat yang tidak menyenangkan. Jalmi diuji dengan yang menyenangkan, kayak orang apa bagi dua. Ayat nu jadi soleh, ayat nu soleh, kesenangan teh. Ayat oke, jalmi diuji dengan keburukan, orang itu bagi dua. Ayat nu diuji dengan keburukan teh, ayat nu jadi soleh, dan ayat nu soleh gitu kan. Nah, saat jalmi anu diuji dengan kebaikan jadi soleh, kelompok orang yang bersyukur. Saat jalmi anu diuji dengan kebaikan dengan kenikmatan tapi jadi soleh, nah orang yang kufur. Saat jalmi diuji dengan ketidaksenangan dengan kesusahan tapi menjadi orang soleh, kelompok orang bersabar. Saat jalmi anu diuji dengan kesulitan tapi jadi kesoleh, orang aral mengeluh gitu kan. Nah, di Al-Quran ukur orang-orang disebut-sebutkan. Orang anu diuji dengan kenikmatan, dengan kesenangan tapi jadi orang soleh, yaitu orang bersyukur. Saja Nabi Sulaiman Al-Quran Jalmi anu diuji dengan kesulitan, dengan kesenangan, justru jadi kesoleh, jadi penentang Allah. Saat orang yang kufur, saat contohnya korun. Jalmi diuji dengan yang tidak senang tapi jadi soleh bager. Siapa orangnya? Orang bersabar. Saat orangnya Nabi Ayub. Saat jalmi anu diuji dengan ketidaksenangan, kesulitan tapi mengeluh wae, yaitu orang Arab. Saat orangnya ibu. Sepakat Bu? Atau apa? Bapak dan ibu banyak. Ini berarti corona terus beres-beres pusing Arab kan Pak? Arab. Ketika Bapak ngomong gitu, corona ini tuh mungkin ada gitu lah. Corona ini pahala temenan kan rugi. Bapak ibu nyarikan budak, terus nyarikan budak kan obat setelah corona ada, begitu hubungan capek mudah-mudahan pahala. Ya, sih. Nah iya, ada orang masalah di awal menghamilan, lu apa ujian teh pasti orang hasil teh susah tidak. Justru senangnya nanti ujian justru ujian beratnya. Sampai kapan itu? Sampai kapan? Bapak posisi mana ini Pak? Kalau Bapak posisi tersenang, berarti Allah pilihnya. Badai bersyukur, tadi kupur itu. Nanti orang ngomong bersyukur pasti hajat gitu.
Sanes Pak, orang yang bersyukur menggunakan fasilitas Allah dan Allah ridho di dalamnya. Ketika Bapak tambah beungar, tambah bagus, tambah bersedekah, eta butuh syukur. Eta ujian apa? Tuh, ketika Bapak yang diuji dengan kesenangan, jangan milih badai dengan Qaun, badai dengan Abu Bakar, atau badai dari Abu Rahman bin Auf, atau badai dengan Nabi Sulaiman, enggak. Tidak antum milih. Ketika Bapak posisinya yang sebelah kiri yang tidak menyenangkan alias kesulitan, antum pilih badai seperti Nabi Ayub yang tidak pernah mengeluh. Apakah Bapak mau jadi ibu dalam senantiasa dulu? Dan akhirnya badai terlalu ada penyakit nomor ini. Ujian yang bentuknya menyenangkan. Quran surat Al-Fatihah ayat 14. Zuyyina linnasi hubus sahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am wal has. Dalika mataun hayat di dunia ya. Terus wallahu husnul maaf. Ya, siapa pelan-pelan. Zuyyina telah dijadikan rasa indah pada pandangan manusia dunia linasi hubu sahwat eta lalaki teh mencintai kepada apa yang diinginkannya. Nah, diinginkan upama teh saru maksud perempuan hati perempuan hati jadi hiji Nisa itu jamak Pak. Lamun hiji mah an-nasa hiji, lamun anisa perempuan. Maka lelaki lamun sedikit supaya beli sepakat. Lamun aya pamagan imam ngomongkan ka istri sanes normal teh. Ka istri digurisnya normal teh. Normal, lamun si ayah ngomong normal. Normal guris saya kata normal. Normal, tidak dijadikan rasa indah. Itu normal, normal HP, itu normal apa? Kepala terus istri, ujian nanti dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa yang diinginkannya wanita. Yang kedua, anak-anak, ibu, bangun saya dengan kasak kue budak, aman tuh? Aman, cinta aku. Bangun disuruh beli pun banyak, lah mungkin. So kalau kasih ayah, ya beli anak beli mama beli anak tuh. Aduh taros ya, so ibu ke bumi, ayah lampu disuruh beli mama beli anak. Pak kalau cek logika mah beli beli istri lah pun nama. Ya anak mama mah yang beli mah, tapi ternyata begitu pak logikanya. Ibadah pemberian Allah pasti saya pilih anak karena fitnah manusia akan memilih anak. Itulah Quran. Telah dijadikan kita pada pandangan manusia itu kecintaan teh mau pilih pasti pilih anaknya. Bukan pilihnya, nah itu kecintaan apa yang diinginkannya berbentuk harta benda. Disebutkan kalau berbentuk emas, kemudian ayeuna apa duit beureuh saya teh. Kemudian wal pidoti beureuh duitna naon duit anu biru lah eta mah perak. Kemudian udah dengan itu nama mobil apa kendaraan mewah. Kemudian sawah ladang gitu kan. Iya hewan-hewan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik itu surga. Jadi apa? Tak ujian yang diberikan oleh Allah yang bentuknya menyenangkan. Jadikan eta alatnya sebagai menggapai surga. Itu kita punya istri, jadikan istri urang teh pisurgaeun. Kita punya anak, jadikan anak-anak urang teh calon-calon pisurgaeun. Kita punya harta yang melimpah, jadikan eta harta teh alat menggapai surga, gitu mah. Tapi urang kumaha? Ibu pun awak tengawas, ustaz ieu pun anak tuh. Ibu pun awak tengawas, gaduh anak lieur bener lagi sabar teh. Iya, pada gaduh anak, pada gaduh anak, mau ngaji. Ya Allah, mudah-mudahan kita dari mobil nyawanya, amin ketika pengajian itu mudah-mudahan diijabah tanpa dari mobil yang orang nangos ya. Hujan selama kali mobil semua nama dia nanti. Padahal mereka mobil, mereka
kehujanan Pak. Ibu sami nuju ribu mampu ngosek kemana-mana. Pasti orderan, senapayu orderan anak. Tiba-tiba kemana? Ini jawab itu oh payu kan sebenarnya enak tuh lah. Ini kan ya ini kan. Ini kan. Cuma anu kami kemarin di obrolan Jumatan anu aina masih main bobo. Cuma anu Jumatan masih bobo. Cuma masih ngalanya 20 menit atau. Nah, makanya. Aku heran kalau sepatu nama bawa ini. Bapak, kita misalnya rumahan lamun ku Allah disebut orang sombong. Jadi Bapak ya ini benar. Bapak waktu ketemu wali kota bohong. Nanti kalau ngomong dia nih, benar dipanggil wali kota masih nawar Bapak. Itu masih lalu di dalam masihannya paling ini masihan proyek hiji atau di pasien foto-foto bukul kan. Bahwa di foto-foto lain di sepanjang luar biasa kan. Padahal Allah maha pemberi semuanya. Anak di pasihan, harta di pasihan, bumi di pasihan, istri di pasihan, anak di pasihan saya. Tapi bapak mau bantunannya mau tahu, mau yang tahu bobo. Boleh pasien. Abi alhamdulillah pagi kalian ke kantor bobo Jumatan. Kan mati. Ya setelah mau menjadi kafe yang tempat-tempat bobo. Kenapa Pak Abi punya? Karena Abi mau tiba terang jadi namanya assalamualaikum mesti berang. Terus Abi yang memiliki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus cari terus ada berdiri dan mesti berang kabeh kumaha cantik selama. Tapi dalam rasa obat terbaik nanti mah dari kecuali tidur bapak yang banyak lagi kopi dianggar Pak. Matanya upami jalmi pengajian tapi baik mau jalmi Jumatan bobo katanya menuju berobat jalan Pak. Sepakat Pak. Jalmi menuju berobat dan murah menuju berobat mah. Karena ya bapak mah jeung Allah ge waktu bobo sakitu nek atuh bobo kadalami tuh nanaonan jalmi mati pasti perlu lebih merendahkan sakitu ya mungkin jeung Allah ge wantun cuma 20 menit kok bapak nonton Persib saya yakin bapak mau bobo 80 menit versi Bola Jumatanannya nyelup banyak sampai kayak pesan pun terjadi mesti dia kan naon macam ini mah Jumatan saya lupa terakhir bapak para bobo tidur coba mah baru panon itu sholat nanti disimpan tapi kalau bapaknya mungkin tahu ya Allah ya Allah merot karena di tahu tapi ada ibadah bobo sampai alas kene kalau Pak usah dengan Allah duit kaya atau bobo tapi dua udah bobo atau main kalau di luar main sama mau bobo banyak ada udah depan luar lagi nyantai ya bahan punten tanya aku harinya lamun bapak imam Jumatan teropong luar jatuh ngobrol lah bobo pang taros karena dirinya enggak di surga ada Jumatan soal benar kita jujur weh kira-kira yang bapak Jumatan tetap di surga mah lamun eta nu bobo Jumatan di surga pak bobo teh kita di surga terus nu ngarokok di luar surga ame eureun jadi waktu bisa gitu dulu tuh bapak saya begitu ya berarti Allah teh adil atuh Pak musok bobo cacah surga mah alu mah bobo rowokan alu mah belepesangan tapi ka surga bareng bapak teu berarti coba ini bapak nu sare baheula bisa ka surga apa gitu minggu sare baheula teh beratnya 20 menit Pak ujian teh. Yuk kita paksa lagi Bu, apakah benar istri dan anak ujian? Buka lagi Pak Quran surat 64 ayatnya ke 14-15 64 itu At-Tabun
Quran surat 64 ayatnya ke 14-15. Ayat, wahai orang-orang yang beriman, hati-hati di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maafkan, sayangi, santuni mereka itu, karena Allah pun Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak ujung ayat 15. Dan ingatlah, hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian di Allah teranjing, dan di sisi Allah pahala yang besar. Tuh, Pak. Namun bapak ngurus anak kebimbangan ku agama mah rugi Pak, dengan ngurus sayang sepakat teman. Sobi ada pak ngurus sayang, sok agungkeun, terus jual untung, sok ngurus anak Pak, agungkeun, nega berkolot aja. Sobi ada Pak. Apalagi kalau bapak punya anak perempuan, geus gede nikah batur, bawa ke luar kota, dan mau balik ke imam, sok rugi teh. Rugi ngomong teribangan keluarga rumah, tapi kan orang ikhlas kan ya. Juga acara iya si neng teh juga rumah tangga diatur kedua orang mangga acara kedua dapat sudah apa orang mah. Maka rugi lamun amal ibadah, lamun ngurus anak itu dibandingkan ibadah. Tuh, ternyata anak teh ujian bentuknya menyenangkan, termasuk harta ujian yang bentuknya menyenangkan. Tapi tersalib ajamin awal bager, tapi ketika wis mau duit mah jadi balaga hidupnya. Ya pun tadi ayah yang berarti hidupnya. Ya ayah waktu senapa orang laki orang bukan duit sebenarnya balaga saja. Gimana? Balas apa? Wihari, cina ayah ngeri yo. Lamun pamagat di masa orang bukan duit, cina sebenarnya balaganya. Maka ulama orang berdua sudah balaganya boleh. Maka selalu ayat rumus ya, istri akan diuji oleh Allah kecintaan anak ketika suaminya terdamang. Jadi istri bakal diuji ku Allah kecintaan anak ketika suaminya terdamang. Komo lebih cacat itu cinta riwal. Ujian kecintaan mah upami ujian kesetiaan. Nah, istri akan diuji ku Allah kesetiaan anak ketika suaminya terbuka duit. Badai setia wow. Bukan doa aina. Suami bakal diuji kesetiaan anak ku Allah ketika suami terbuka duit gitu Pak. Badai ngomongkan pikir mau anu pernah ngadoa atau badai nilai muka kanan anyar. Gitu Pak ujian apa? Karena ini tahu ya, abu bapak pun ada gaul doa apapun. Jauhnya kalau kita bager Pak, tapi kalau kita itu usaha macam Pak, terus dia yang mau moge, motor gede, nah itu moge mulai dianding Pak ya. Berapa sih Bu? Ada om. Awak bukan banyak ahli masih berada. Tapi ketika jauh di atas dari pasien kalau ujian harta, misalnya mau terangin Pak, benar. Nah mulai gaul dianting Pak tadi sholat. Terus dianting dengan pun betul misalnya dari ke istri, justru malah dinikah istri bangun teh. Hawa selesai apa yang bisa apa mau beli bangun kan ya sih mah. Nah tahu pelanggaran dia tuh. Dan ketika ia jauh diuji ku Allah dengan harta yang melimpah, ternyata dia bisa jadi belokan. Bapak pernah dengar uni nasi korun teh bagus karena sana asli korun Pak. Saris asli Pak pun sebabnya lamun Allah menyebut bapak yang terang Quran langsung. Oh siapa? Saya ajarin. Upami dina Quran Pak ayat hiji kisah eta teh disebutkeun nami asli. Maka eta kisah tidak akan berlaku lagi sampai kiamat. Cuma satu kali kejadian. Saya ulang lagi. Apabila Bapak Ibu mau Quran, terus dia berada kisah, ternyata kisah eta tadi disebutkan nama asli. Maka kisah eta mual berlaku dari Pak. Cuma satu kali kejadian. Terus
Kedua, apabila Bapak Ibu mau Quran, ternyata Quran kisah tidak disebutkan nama asli, maka eta kisah akan terulang lagi, bisa hari ini, bisa besok, bisa sampai hari kiamat, tokoh berbeda, situasi berbeda, namun alur sama seperti dulu. Contoh anu kejadian lagi, yaitu Maryam. Tuh, Maryam jelas Pak. Maryam itu satu-satunya perempuan yang melahirkan anak tanpa naon. Sekali bahaya menurut saya tanpa suami, tanpa disentuh. Kalau tanpa suami lo bahaya lagi. Orang maaf kayak Maryamnya bohong atau apa yang bapaknya dengan gue teman. Mau ayat ini kejadian juga gitu. Karena sebetulnya Nabi asli kedua tongkat Nabi Musa. Musa tengelkeun eta tongkat kalau belah kalau sok ayeuna ibu cara ke Pangandaran bawa tongkat belah moal. Belah tongkatna. Moal terulang deui. Tah, karena korun mah Pak kejadian anak yang lain Nabi asli, maka bakal aya juga mah menjaga korun ayeuna. Jelema anu baheula sangsara terus dijawab di beberapa pisan di pohon Allah eta bakal aya kurun-kurun masa depan pohon tahun di perantang Allah dan banglarna di pohon Nabi asli. Saya baca Pak ternyata kurun Nabi asli teh Anur dulu Nabi Musa di mana Al-Qur'an ini inna koruna min qaumi Musa, sesungguhnya korun dari golongan kaum Nabi Musa. Di lokal banglarna dan dia kerja, merasa dirinya pintar. Ketika disebutkan orang-orang bijak, dia korun, hadailah kok, dia harta, Allah tidak tentang itu, bagian orang-orang miskin, so berbuat baik aja sebagaimana Allah pun berbuat baik, kalau korun dia orang benar yang Allah, gara-gara otak orang pintar, tenggelamkan patah, berarti sampingnya. Ibu ini anaknya membenarkan tinggal ya, atau resep nage, tuh bisa banyak korun. Salah kok dari kalau benar, Bapak ini misalnya nadanya, dia aku nak kami mah ketinggalan klien itu Allah Pak, entek ungkapan orang mahal. Ibu itu orang kali menulisnya tomboy umur tuh hancur. Itu ibu itu orang kali lebih pintarnya tomboy bapaknya, bodoh. Ibunya kalau kadang-kadang setap pintar teh kurang lain, sejauh mau setiap poe anu bodoh. Ternyata pintar jenis memberi kalau tak pernah itu berat teman. Nah, itulah ujian yang bentuknya menyenangkan. Apa siap diuji itu? Coba harus apa? Mending terbisa, mending benghar terbisa bobo, mending miskin tapi tenang. Terakhir cuma nomor 3. Mending bapak benar bisa bobo, mending miskin tapi tenang. Ke ayah jawaban nomor 3. Pasti orang-orang memilih mending miskin tenang. Sepakat kok? Apa tuh yang nomor 3? Nah ibu ayah. Bu teman Abi itu Pak kos 30 tahun terbiasa bobo. 20 tahun loh sebentar. Ketika anjing yang bobo itu kan berhubungan alun-alun dan pakai mobil. Dia capek dia bobo. Supaya itu Pak 30 tahun Bapak mau bersyukur Pak nilai Abi baik dulu. Dan tidak usah tamat berkilo itu. Oh dari Pak tuh Bapak bersyukur Pak hesi udang kenal Abi hesi bobo. Tapi pernah dia ngomong yang lo menikmati ya bobonya bobo emang ibu ujian tuh kalau usaha makan saya bobo. Banyak. Korun Pak, anu nggak sukses memberatnya. Nabi Sulaiman sukses. Apa memilih aneh yang beratnya? Dia kata Nabi Sulaiman, apakah ketika Allah menguji dengan kekayaannya, apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Kan berat tuh. Dan lagi amat sedikit sekali orang yang bersyukur tuh. Karena sedikit pakai sekali. Menunjukkan Pak bahwa syukur teh berat. Kenapa makin berat? Janji setan, janji iblis pada apa? Quran surat ke-7 ayatnya 16-17. Iblis berkata, ya Allah ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan aku tersesat, maka aku akan menghalangi hamba-Mu di jalan-Mu yang lurus.
dan aku akan menanti mereka depan, belakang, kanan, kiri. Saksikan ya Allah di akhirat, kebanyakan hamba-hambamu tidak bersyukur. Tuh, Pak. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, apa maksudnya depan? Maka setan atau iblis akan memburamkan perkara akhirat. Apa maksudnya belakang? Maka iblis akan seolah-olah mengiming-iming seolah kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Matur Pak, mau terus gitu Pak. Kemudian apa maksudnya karena iblis akan mengiming-iming kita, iblis akan membuat jijik Pak, malas di surga, loba alasan Pak. Dan apa maksudnya kiri? Maka kiri mah iblis akan membuat perbuatan maksiat seolah-olah indah di pandangan manusia. Sampai yang kiri Pak. Lu mau surga loba alasan, Bapak pengajar hujan marah, boleh Pak kumaha? Ngaji mau. Hujan angin aja mah, wow ngomong lagi dia, hujan badannya usah lagi mau datang seudon mah, usah lagi mau datangnya dia juga nama, mana datang usah lagi, beratnya tak kata ujian yang menyenangkan, tak ada orang buta samping, yaitu ujian yang tidak menyenangkan, betul misalnya. Orang dari uji ku Allah itu karena bapak ibu beriman, udah coba beriman mau diuji. Wow, dan bapak beriman juga diuji. Sok dibuka Qurannya. Quran surat 28 ayat 2 sampai 3. Surat 28 ayat 2 sampai 3. Ujian yang tidak menyenangkan. Apakah manusia mengira ketika dia telah mengatakan dirinya beriman oleh Allah dibiarkan? Tidak, tuh kata Allah. Pasti kami akan mengujinya karena kami tahu siapa orang-orang yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta. Gabungan saya apa nanti beriman jadi diuji. Kalau tidak beriman mau diuji Pak. Kalau tidak orang uji rupiah, dan yang pastikan tanah kamu keluar dari. Karena bapak beriman, dah yang selamat di akhirat. Kata Allah tunggu dulu, kami uji dulu segitu. Ya. Bukan tiru daimu. Kenapa kita diuji oleh Allah? Bukan tiru mah karena bapak hoyong ke surga. Terus Pak, hoyong ke surga teh. Punya hoyong ke surga. Nyantainya tidaklah kerja hoyong ke surga. So dibuka Qurannya. Quran surat kedua Al-Baqarah ayatnya 214. Quran surat kedua Al-Baqarah ayatnya 214. Ataukah manusia mengira mereka akan masuk surga padahal belum datang kepada mereka ujian sebagaimana ujian pernah ditimpakan ke orang-orang sebelumnya. Mereka ditimpa kegoncangan, marah, kemudian kemadorotan, kesengsaraan sampai orang-orang ini berkata dengan Rasulnya, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Katakan Muhammad, pertolongan Allah itu dekat. Nah, ya benar. Jadi kalau diambil kesimpulan, kenapa kita diuji oleh Allah? Satu, karena orang masih hidup. Kedua, kenapa orang diuji ku Allah? Karena orang beriman. Kenapa orang diuji ku Allah? Karena orang mau berbuat surga. Balik logikanya balik. Ya Allah capek, ulah mau. Ya Allah kita capek-capek teuing, ulah beriman. Itu capek. Ya Allah kita capek-capek teuing, ulah ka surga. Nah ka surga mah capek. Itu logika balik nanti Pak. Bapak mau yang ke surga terus nyaman-nyaman wae? Enggak, setannya nyari doh Pak. Kata setan bentar dulu, iya yang ke surga, lalu dulu aku cerita ke setan deh. Dan Pak, semakin Bapak soleh, maka semakin berat ujian itu ya Ustaz. Dan ada setan khusus dari orang-orang soleh. Namanya abian Pak, nabi setan teh. Abian Bapak turun ke Bapak soleh segitu ya. Kalau Bapak ecek-ecek mau turun, dia mau yang lima. Benar Pak. Kalau Bapak nanti begitu soleh kata abian, abdi bagiannya. Bapak terus tanda-tangan abian dacan. Kalau Bapak tanda-tangan itu abian, jauhnya nih segitu ya. Bukilu iman tak abian turun. Ketika abian siapa? Kumaha lamun setan yang menggoda Nabi Adam turun gitu ya tuh.
So, gimana Pak? Kalau setan ada dahulu atau iblis Pak, pernah terus janji kalau ya Allah tangguhkan umur aku dan Pak dijawab. Ya, kamu termasuk makhluk yang ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Jadi iblis pakai mawatan sampai kiamat. Kebayang nggak Pak? Iblis seperti mulai Nabi Adam lebihkan mungkin kiamat ke maut. Berapa jumlahnya beranak pinak banyak. Karena ular, termatakun, tahu medan tempur, loba nih, urang mah termasuk biasa nyali, balik sarti di mana? Pak, lawan Bapak suatu saat sampai kalau lolos di ujian, Pak, kira-kira takjub sehat. Takjub bukan hanya Bapak sendiri, takjub oleh penonton dari takjub, Pak. Saya penonton bisa malaikat. Allah aja kayak menteri jurinya, KPK, iman kerennya, iman keren senang ketika, no, KPK ini juri lolos. Pak, ini mau iblis aja, kayaknya sambil dia nggak awal hijau kemana, buruk malah Bapak. Pak, ini tipe-tipe yang Bapak seperti ini. Ayah nggak sebelum Bapak? Yang seperti Bapak seperti ini? Ya ayah tuh mirip Pak. Bapak ini Bapak jadi orang tua Bapak ya, nggak mirip sifatnya. Saya tak tahu Pak. Tipe nukia mah iya gitu Pak. Tipe nukia mah iya. Bapak kalau mah nanti Bapak iya cicing ini dia. Dan amal ibadah Bapak bakal diuji ku Allah yang jangan lulus kalau tak cerah pawat Pak. Kata Ibnu Mas'ud, yang saya takutkan itu bukan kematian, yang saya takutkan amal yang saya kumpulkan gugur tengah jalan. Bapak akhirnya sholat tahajud terus apakah aman? Belum tentu. Kayak hanya diuji dari kuku setan, sila belok niatnya. Bapak mengaku sholat terus tahajud, setan nanti tinggalnya, tempat sujud tinggal kita. Dan setan tesok atau yang mereka mana cerita. Kewet Pak, diganggu nanti mau apa Bapak? Ketemu Bapak keganggu nanti senang curhat. Senang, aku yang kebuminya. Saya Bapak mah, ya kebumin bawa itu pasti minum duit kan. Kalau kita harus sekolah, pasti minum duit. Oke datang, kalau datang terbentuk kan curhat-curhat minum duit ujungnya. Bapak umur mah. Pak, abis kita yang masalah, kita kalau itu kan, saya kemarin, abis itu malah. Mirip misalnya, tapi Allah ku tahajud lalu itu ku Allah pasien jalan ku ngomong tahajud Pak Eko. So Bapak ngomong tahajud katanya, naik motivasi itu bangga. Kalau Bapak mau ngasih motivasi, nggak usah ke Bapak. Sobian tahajud banyak orang yang keluar dari masalah dengan tahajud kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pasien jalan keluar. Kalau Bapak ngomong nah tuh, mah abis itu sampai nawan. Tuh, puluhan tahun dipupuk gugur patah sepoeta. Bapak Ibu nggak ada masjid sok Pak, wah Pak mau diantar ke iblis dari diganggu Pak. Ayeuna aman, Bapak ada sekolah jadi incu Pak, incu Bapak yang aman. Kakek pengen main ke belakang, dia sok main ke belakang. Saya masih keren, kakek keren banget ini masih. Ya inilah ini menang kakek tuh menang ayeuna mah. Jagonya banyak. Dengan kakek, Bapak ikut organisasi seorang sobian Bapak dengan organisasi itu kemudian Bapaknya jadi pengurus aktif, terus maju organisasinya suatu saat diganti batur, terus jadi butut pulang ngomong Bapak. Bahwa lama zaman Abi itu benar Bapak. Ini kalau pulang kita sampai pelakunya pelaku Pak orang Ibu enak ketika ibu besar aku bager teh gara-gara si ayahnya bager tuh kan ibu itu pernah dengar nggak aku baik kalau kamu baik aku pun baik kalau kamu jahat 11-12 gitu ibu pernah dengarnya lamun si ayah dari duit ayah tuh teh ngasih langkah aduh bisa ibu bager mah ada si ayah duitnya kurang bager mah so kalian los berarti ibu mau bager teh karena Allah tapi kan saya bukan duit panggil dia tuh lihat Pak ibadah duit mah dia namanya teh karena dia mau baik teh karena ada maunya si ayah teh tapi ketika dia turun tuh jadi malas melayani si ayah padahal itu ikhlas.
Aman Pak, aman ada aman. Dia Pak orang rinci ayeuna. Naon atuh ujian yang tidak menyenangkan mah? Quran surat 2 ayatnya 155. Kata ujian yang tidak menyenangkan teh. Ayat Bu, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walana bluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Dan ketika kalian mengatakan dirinya beriman, katakanlah tunggu dulu sebelum Allah uji. Apa ujiannya? Sedikit ketakutan. So, Bapak diajar hijrah enggak? Diajar benar oleh mulai Pak, banyak ketakutan. Sieun kolega ngajauhan. Sieun teman-teman ngajauhan. Saya tak masa suci, saya tak masa bersih. Mulai Pak, mulai. Coba ya, Pak ngajauhin setan dulu lipat hidupan deh tuh. Mulai. Kamu orang pulau sedetik, mulai nakali. Pak mulai deh. Mulai sedikit ketakutan dan teman-teman mulai Pak berkurang. Ujian apa sih ketakutan kita? Kemudian keduanya kelaparan. Tinggal itu Bu, orang Palestina. Kumaha ketika manena ngomongan dia beriman. Atau kami uji dengan kelaparan tuh di embargo. Tapi stabil Pak. Bapak kumaha ngobrol ke Palestina tahunya teh Pak? Nanti. Pak dari Palestina tahunya teh? Tahunya. Kumaha orang Palestina Bapak tahunya? Kumaha orang Palestina ngomong Bapak tahunya? Tahunya orang Indonesia nya yang sudah ngehese. Kok berikan gitu? Orang Palestina Bapak bisa saja ini pendeta perang, kemudian dia mempertahankan Islam Pak, jeger mau saudara. Bapak belum tentu semua orang Palestina ngomong Bapak dikalunya orang Indonesia nya. Tapi Pak kumaha ya Pak, ini kejadiannya adalah istiambil harus kita jangan Pak. Dan relawan di Palestina dengan dokter. Si relawan itu Pak kaget Pak di Palestina. Kenapa? Ternyata orang yang meninggal dunia dan orang yang lahir lebih banyak orang yang lahir. Terbiak-biak orang Palestina mah dibomba ini. Aku lahir dari sampai ada ibu-ibu melahirkan anak itu 67. Selama hidup Pak 67 anak. Soalnya ini mah paling datangannya. Ayat 67, 69, 63. Terus biasa Pak, anak sekali lahir 13. Kemarin 13 Pak. Soalnya Bapak cek lah internet ya. Orang-orang Palestina masuk lahir 12 Pak. Hiji Edi lahir dari terus itu Pak selama 2 minggu terus lahir gitu. Sarehat deh Pak. Wow, aku terus lihat. Terus mau menanam Pak Hesed termasuk Pak yang baru ke Israel. Kemudian suatu apa? Ketika di embargo punya Zionis, maka Allah turunkan ikan pari. Dia orang Palestina ngomong, kami gak pernah makan ikan pari ini selama 25 tahun. Tapi hari ini oleh Allah dikararakan kami lakukan apa? Kan tahu kami tiasa karena makanan di embargo turun, pasti lagi keluarkan Pak. Jadi Pak orang Palestina ketika di bumi Bali dulu tuh kata ditanya ibu kenapa ibu di rumah aja dulu? Aku takut ketika orang-orang Jiwa ke sini aku bilangnya dalam keadaan tidak berhijab, sian beri dulu seumur umur tuh. Lebih dengan jaga Islam kalinya tuh. Kata Quran, apakah kamu akan merasa aman? Apakah kamu akan lebih angkat ke Allah? Lalu Anda beriman? Tidak, kau uji. Aku jaga kelaparan. Duka itu ujiannya kekurangan harta. Coba pada ajar hijrah berkurang berharta apa? Mualah rugi haram. Ini kekurangan harta saya lebih kurang. Kamar ya, corona tuh ayat jamin dari artos ada di lapangan Pak Gunate. Ayat gaji pokok. Misalnya pantauannya di rumah kan cuma dapat gaji pokok dan lapangan berkurang bisa kan duit. Rumah korek tuh Cina yang banyak yang serai. Kalau tidak dibandingkan dengan agama, ibu sama. Kalau tidak dibandingkan dengan agama, Pak. Kata Allah ini ujian buat kamu. Obatnya yaitu ancaman jiwa. Bu, sahabat mujahidah pertama Rasulullah. Mujahidah wanita Islam yang meninggal dunia sahih. Sahabat. Khadijah atau Aisyah? Bu, pertama teh Khadijah atau Aisyah? Iya ya Sumayyah.
Sabu, oh dia paling sabu. Iya Sumayyah, gimana ya? Mujahidah pertama Rasulullah, Sumayyah teh garu suami sabu. Bapak Sumayyah Sumayyah teh garu suami namanya siapa? Bapak Sumayyah, sepakat Bu. Yasir punya anak sabu, anak Yasir ya. Yasir itu punya anak Amr. 3 orang ini masuk Islam, tapi pingin ke Abu Jahal, dipoe apa, dijemur kan. Terus dia dibentangkan kakinya. Abu Jahal berkata, ucapkan Abu Jahal, mual, ucapkan Abu Jahal, mual, ucapkan Abu Jahal, mual, sampai jenuhan patah. Sumayyah itu jenuhan, ciuman patah Abu Jahal lagi. Gitu lagi itu. Abu Jahal marah Pak. Maka dia bawa tombak Pak, terus bawa tombak, dia dibersihkan tanah rahimnya Sumayyah. Kemudian pun kita sakarat Sumayyah teh ditinggali, kita suaminya dengan anaknya diikat, dilangket, seningali kondisi isi parah mah. Ketika isi kita dapat sakarat itu dibersihkan Pak tombak rahimnya si Abu Jahal marewas ya. Datang Rasulullah cuma bilang gini, sobron ala Yasir, sobron ala Yasir, sobron ala Yasir, Yasir yang sabar ya, Yasir yang sabar ya, Yasir yang sabar ya, semuanya Allah telah menyiapkan surga dan keluarga anjing. Apa kata Sumayyah yang lagi sekarat? Ya Rasulullah begitu indah perkataanmu seolah-olah saya sudah melihat surganya. Terus Pak, kok melawat Rasul kena lewat sudah Abu Jahal dan Pak. Terus kita datang Abu Jahal lagi, pas istri melawat, si Abu Jahal berkata ke Yasir, dia itu istrinya mawatnya tragis. Supaya saya pernah tahu dia nggak yang kami bebaskan. Wow, saya pernah tahu dia mau lebih parah Pak Yasir no. Tangan kanan diikat dengan tangan kanan, tangan kiri diikat dengan kaki kiri, dibetot guna berlawanan arah. Tuh itu berat bagi dua Pak. Itulah bahwa ketika dia menyatakan dirinya beriman, anaknya umur 6 tahun waktu itu apa Pak? Ditinggalkan tuh ini Bapak Anjir, mau nak tradisi. Ucapkan kata uja. Anaknya ngomong Pak, lata uja. Berapa ngomong Pak? Dibebaskan. Maka ibu lapor Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mana dipaksa si Abu Jahal pikir mungkin lata uja. Tapi hati kami mengingkari. Kata Rasulullah, ajar lagi habulah Allah. Ayo Pak. Bapak siap kalau itu diuji. Kurang umur dan namanya Bapak di dalam virus GLA Pak. Itu daerah selatan rumah Pak. Cuma virus harus mie. Yang virus seru. Tapi orang yang suatu pindah agama Pak. Umur diberi wakil. Lahir apa? Dia itu ujian terakhir adalah investasi buah-buahan Bu. Ya kata kiasan dan investasi. Bapak lalu mengatakan yang naon. Kedua, berarti Bapak punya ruko hewan, yang panjang ruko Bapak punya kos-kosan, yang panjang kos-kosan nah buah-buahan biasa nanti. Nah, ini harus kayak apa? Lamun Bapak bumi kahuluan, Bapak anak beri ribu, anak mawat sadayana, istri kabur, kumaha apa? Lihat ini, Bapak beri ribu, bumi kahuluan, anak maut sadayana, isi kabur, Bapak kumaha? Coba benar bos. Keluar dari sendiri. Boleh nggak Allah uji seperti ini? Ya boleh lah. Allah garuna. Kira-kira Allah uji gitu. Si Dami mampu nggak melewatinya? Ya mampu kan? Dan Allah mati pernah menguji kecuali kemampuan anak kan itu. Berarti kalau diuji seperti itu, Allah pernah bakal mampu gitu. Dan orang mah ibu terbiasa milih ujian. Sehingga abi pun harus senang di kampus. Kan mahasiswa mah keterangan Pak ujian yang kami bakal dipastikan. Tapi abi yakin soal yang akan diberikan kepada mahasiswa abi sesuainya dengan kemampuan anak. Ini sesuai mau mungkin gua abi nggak harus SIJ dibalik soalnya S3 mual. Belum sempat mengenai sekolah S2. Kayak sebanding di S2 bagi soal S2, di S2 bagi soal S2. Bapak SD dibagi soal SD. Mau mungkin tuh saya di SMEA di SMA 8. Kira-kira masih ada soal S2 mual tuh pastinya SMA tuh. Siapa? Bapak gering-gering Pak, beri siap. Ayat itu Al-Quran ya. Ayat itu Ayub
gering ribu, istri kabur, anak mau sedana, harta CF. Kumaha, siapa tuh lihat apa yang dilakukan oleh Ayub. Ternyata pas saya baca sejarahnya, Ayub malah yang kenal ibadah Pak, 2 kali lipat ibadahnya Pak. Dia tidak bisa dilakukan orang lain. Batur mah saung ngumpul, tengah Ayub tengah berdiri sholat. Allah nawarin teman untuk mempercepat doa itu Pak. Orang kumaha, orang menjadi mawasan rapi langsung ngedrop atau ibadah kumaha. Ayub makan ketika istri berkata, ya Ayub minta kepada Allah atau amin cadar, ya kata Ayub, ya istriku berapa lama Allah telah memberikan kesenangan kepada kami? Ayub berkata, istrinya berkata 20 tahun. Kata Ayub, aku akan minta kepada Allah ia penyakit senang sembuhnya apabila penyakit sudah mengenal di aku 20 tahun. Aku malu mintanya tidak lagi dengan kesenangan tak Ayub. Orang cuma nikmat berapa puluh tahun jadi wasak kue digoreng banyak luar biasa. Bisa jadi yang bisa dikatakan sebagai penghapus dosa. Đúng không? Đúng không? Siap belum? Siap belum? Namanya tabu jadi biru adalah ujian saya berarti sampai jam 8 sebenarnya. Terus kasar. Nah, mungkin di episode yang akan datang kita bedah siapa orang yang gagal dan tidak diuji dengan kesenangan alias forum. Saya bedah sampai ke akarnya forumnya, dan siapa orang yang sukses. Atau saya bedah kisah Nabi Ayubnya, bagaimana ketika Allah menguji Ayub dan bagaimana Ayub sampai menjadi hamba yang dicintai oleh Allah ketika dia lulus ujian dengan ujian yang menurut orang-orang asal mengapi mungkin dia sukses orang teh beratku saking dasarnya ujian ke Ayub. Tapi Ayub sukses, malah apa gantinya di pertemuan yang akan datang. Siap Bu? Ya. Bermanfaat. Kemana waktu judul bana ba'dain dari tanah wahablana dolanu taromah minatang kawahar romana artina filmnya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.